Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah adalah menaburi belerang dan artemisia di sekeliling rumah karena sebentar lagi ular piton raksasa akan datang dan memakan semua orang. Dia harus bersiap. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu pergi ke gunung bersama pacar dan sahabatnya untuk berwisata. Tanpa diduga di tengah jalan mereka bertemu dengan ular piton sepanjang 30 meter. Pacar dan sahabatnya demi melarikan diri dengan kejam meninggalkan gadis itu sebagai umpan untuk ular piton. Gadis itu baru tahu menjelang kematiannya bahwa ternyata pacar dan sahabatnya sudah berkolaborasi sejak lama dan sahabatnya sudah mengandung anak pacarnya. Pada akhirnya, gadis itu malang menjadi santapan ular piton. Saat dia membuka mata lagi, dia kembali ke hari pertama mereka memasuki gunung. Awalnya gadis itu mengira itu adalah mimpi, tetapi tanpa diduga kejadian dalam mimpi mulai terjadi satu persatu. Pertama, mobil mereka mogok tanpa alasan, lalu tanah longsor di depan menyebabkan mereka kehilangan kontak dengan dunia luar. Saat itulah gadis itu menyadari bahwa ular piton itu benar-benar ada. Dia dengan baik hati membujuk teman-temannya untuk tidak terus maju, tetapi tanpa diduga sahabatnya malah menertawakan gadis itu karena sudah gila. Setelah mobil rusak, mereka berjalan kaki menuju perkemahan. Untungnya, pemandu wisata sudah menunggu di tengah jalan. Di bawah bimbingan pemandu wisata, mereka segera tiba di villa tempat berkemah. Saat itu, generator di dalam villa tiba-tiba mulai mengeluarkan asap. Saat pemandu wisata hendak memeriksanya, gadis itu tiba-tiba bergegas menariknya karena di kehidupan sebelumnya pemandu wisata kehilangan kakinya karena mesin meledak saat diperiksa. Tetapi pemandu wisata mengira gadis itu terlalu gugup dan berhalusinasi. Saat keduanya berdebat, kakak pemandu wisata tiba-tiba datang dan menghibur gadis itu untuk tidak khawatir karena mesin itu baru dibelinya dan tidak akan ada masalah. Tanpa diduga, 1 detik setelah dia selesai berbicara, mesin itu tiba-tiba meledak. Untungnya gadis itu menghentikannya tepat waktu sehingga mereka selamat. Sekarang pemandu wisata akhirnya percaya bahwa gadis itu bisa meramalkan masa depan dan ular piton yang dia bicarakan mungkin benar-benar ada. Setelah mereka menetap, mereka mulai membagi kamar. Karena jumlah mereka terlalu banyak, kamar tidak cukup sehingga satu orang harus pindah ke gudang di luar. Melihat itu, sahabatnya segera memberi isyarat kepada pacarnya. Pacarnya segera mengerti dan bersiap melakukan pemerasan moral terhadap gadis itu. Tetapi sebelum pacarnya sempat berbicara, gadis itu untuk tinggal di gudang. Mendengar itu, mereka menertawakan wanita itu sebagai orang gila yang bodoh. Padahal, di bawah gudang itu ada ruang bawah tanah. Di kehidupan sebelumnya, saat ular piton raksasa datang, seluruh villa diserang. Pemandu wisata dan saudaranya berhasil selamat karena bersembunyi di ruang bawah tanah di gudang. Demi keamanan, gadis itu kemudian memperkuat gudang. 4 jam lagi ular piton raksasa akan datang. Setelah memperkuat gudang, gadis itu mengambil belerang dan artemisia dan menaburkannya secara merata di sekeliling gudang. Dengan pertahanan ini, dia pasti bisa menghindari ular piton. Saat gadis itu hendak beristirahat, tiba-tiba terdengar suara musik yang keras dari jauh. Ternyata pacar dan sahabatnya mengadakan pesta di halaman untuk merayakan keberhasilan berkemah. Melihat itu, gadis itu bergegas mematikan suara karena kebisingan itu akan segera menarik ular piton. Tetapi mereka tetap tidak menghiraukan peringatan gadis itu dan menyalakan kembali suara. Melihat mereka yang keras kepala, gadis itu memutuskan untuk membiarkan mereka. Lagi pula orang harus membayar harga untuk ketidaktahuan mereka. Saat gadis itu hendak kembali bersembunyi, pemandu wisata dan saudaranya tiba-tiba datang dengan busur dan anak panah. Setelah kejadian di siang hari, mereka berdua percaya bahwa apa yang dikatakan gadis itu benar. Mereka bersedia bekerja sama dengan gadis itu untuk melawan ular piton. 1 menit lagi ular piton raksasa akan datang. Gadis itu tidak sempat menjelaskan dan bergegas menarik pemandu wisata untuk bersembunyi di gudang. Unduh aplikasi Daily Short, tonton semua episode gratis.